Bapak pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Lucky Pet yang aku cintai karena Allah Ta'ala, Masya Allah. Dia luluh lantak keangkuhannya, kesombongan itu kemudian. Nah ini kan bagian dari surat Toha itu. Korban dari bullying itu segala macam. Mereka tuh ada trauma sih, apa kayak gimana nggak sih? Itu ngobatinnya caranya gimana tuh kayak gitu. gini, Psycho ini sama sadomasokis. sadomasokis parahnya itu psikopat lah. Psikopat Lucky. Kadang orang tua ngebully juga. Bener ya? Kadang orang tua ngebully juga. Gitu ya? Kamu jangan kayak kakak dong, kakak nih kayak gitu. Kamu harusnya kayak adik dong. Adik nih. Gue juga orang Belum tua. penting. Kan gue bilang tua. Paling penting buat para pelaku bullying, Nah. yakinlah kalau kezaliman itu akan Allah balas. Ya, Oh, pasti akan Allah balas. Hati loh. Lo Apa? udah tahu cerita yang lagi rame nggak nih? Cerita apa? Misteri. Lu ngomong cerita. Sister itu di Antv. Dan Gokil udah tua juga. Nggak apa-apa lah. Abut dong. Terus apa Bet? Iya. Ada ini masalah bullying nih. Bocah tukang goreng, bocah gorengan, dagang gorengan ya. Ih, Lu yang bener kalau ngasih info dong. nggak apa-apa. Gopang bebas. Iya, pengen nyungsep dibuat. Oh, yang di parah. Makassar. Iya. Namanya siapa sih? Aji siapa? Apa Danu? Rizal. Oh, Rijal. Apa itu disorot sampai sama apa? Gubernur ya? Gubernur apa wali kota? Apa dikasih hadiah ya? Balasannya Masya Allah ya. Iya. Pada peduli sama dia. Sabarannya dia. Makanya nanti kita mau bahas, ntar ada tamu nih datang nih. Dari mana? Tamu gue dari salah satu sekolahan, Pak Guru nih, cocok makanya. Pak Guru ya? Pas loh ya. Sangat kurang dikit. Karena bener. Ya udah deh. Ya udah kita panggil Kita aja. sambutin apa sambitin? Sambutin Sambutin parah ya. lu. Oke. Apa sih Pak Guru? Nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa langsung. Pak Guru. Pak Guru. Salam. Teh. Pak Guru kode-kode aja. Geser. Dimarahin ya nih. Iya, boleh. Gimana Pak Guru? Sehat Pak Guru? Alhamdulillah sehat. Oke. Nanti kemana aja nih nggak pernah kelihatan. Iya biasa emang. Berapa bulan nih Bib? Bapak pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Lucky Pet yang aku cintai karena Allah Ta'ala, Masya Allah. Udah kayak Setelah sekian lama kita tak jumpa dan banyak pertanyaan masuk, kemana sih Asik. Lucky Pet? Iya. banyak Terus ngejatin. ternyata banyak yang kangen ya. Kangen sama lu. Apa aja gitu ntar disuapin lagi. Yaudah. Ntar kita ceritanya untuk yang kemana-kemananya kita ceritain deh. Benar. Cuma sekarang kita udah kedatangan tamu. Beliau salah seorang guru. Kenalan dulu. Ada Pak Guru Farid doang. Iya, nggak pakai doang. Jadi Dik doang. udah. Dik dong. Pak Guru Farid dari salah satu sekolahan di bilangan Jakarta apa Bekasi Jakarta apa? Timur. Jakarta Timur ya. Timur. Oh, oke, basis timur ya. Beliau adalah guru bahasa fisika. Inggris. Oh, Inggris. Bahasa Inggris. Berarti kita ngomong pakai bahasa Belanda. Yoi. Pak Guru dari mana nih? Dari Gunung Bromo apa dari mana? Kayaknya ke Gunung Bromo nih. Adem. Oh gitu. Satu dua no. Masya Allah. AC-nya aduh Buding yang tadi dibahas sama Bib Lucky nih. Itu menurut pandangan Pak Guru kan, Pak Guru yang ada di sekolahan gitu, ketemu Pendidikan sama lah. ketemu sama anak-anak murid, apa juga terjadi sekolahan, hal seperti itu di sekolahan. sekolahan atau bagaimana menurut Pak Guru itu pandangannya? Kalau dari sisi psikologi ya, Hmm. pendidikan itu yang pasti kan namanya pendidikan itu mendidik dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah kalau dari keilmuan psikologi itu orang yang mendapatkan bullying itu bisa mengakibatkan kerusakan mental Oke. yang disebut dengan mental disorder. Nah mental disorder ini bertingkat-tingkat ya. Ada orang yang efeknya bisa langsung bunuh diri, ada yang dia berubah jadi pendiam, terus ada juga yang apa namanya parahnya itu psikopat lah. Psikopat kepet Lucky ya. Psikopat ya. Gokil ya istilahnya. Gokil, Jadi ya. gokil. Dan psikopat itu dia nggak bakal bahagia sampai dia melihat orang tuh terlukai. Bahkan sampai membunuh. Ini puncak dari
Psycho. Iya, bukan dari mental disorder. Mental disorder, oke. Tekanan istilahnya itu ya. Iya, jadi outputnya itu macam-macam. Nah, outputnya macam-macam. Ada yang dia jadi terhambat pertumbuhannya juga ada. Itu. Terhambat pertumbuhannya. Kalau Kalau dia tumbuhan berarti jadi kuntet itu. enggak, maksudnya dari kecerdasan, terus dari fisik juga bisa sebenarnya. Oh, gitu. Fisik juga bisa. Saya dari anak-anak kecil nih usia-usia dini yang mendapat bulian misalnya dari SD gitu ya. Bulian terus yang sifatnya itu benar-benar sampai dia tersakiti bukan secara fisiknya tapi Secara batinnya ya? ruhnya juga tersakiti sehingga efek itu macam-macam itu tadi sampai mungkin ya tadi dia tidak bisa bertumbuh Oke. ya, pola pikir tidak berkembang kayak gitu. Kalau di tempat ente sendiri ngajar pernah ketemu nggak masalah itu? Banyak. Banyak ya? Emang ini permasalahan yang udah kompleks ya. Kompleks ya. Maksudnya kan di sekolah itu bukan hanya guru doang yang berperan seharusnya. Sekolah itu hanya sekitar 40% untuk membantu. Selebihnya itu ada. Jadi kalau pendidikan itu ada ruang lingkupnya, ada keluarga, ada lingkungan, ada pendidikan, yakni sekolah lah ya. Nah, yang dominan itu jadi keluarga dan lingkungan. Yang paling dominan itu keluarga dan lingkungan. Keluarga dan lingkungan, karena yang membentuk mereka sejak awal, sejak dini itu kan pertama keluarga. Ibaratnya itu kalau komputer itu masih baru. Nah, gimana nih anak tinggal orang tuanya nginstal apa nih? Gitu. Mau dimasukin apa, disusupin apa, nginstal apa nih? Kalau ya. kan setiap yang didengar, setiap yang dia lihat itu akan menjadi sebuah folder di kepala atau di otaknya, memori ya. anak memori. Karena kan Allah katakan itu dalam ini nggak apa-apa kalau guru saya Nggak apa-apa, oke udah ketahuan juga jenggotnya panjang. Ustaz juga masalah. Anak ahli itu dari di ayat 78 itu kan Allah katakan kamilah yang mengeluarkan, Allah lah yang mengeluarkan seorang anak dari min buhuti ummahatikum, dari perut ibumu. Lah ta'lamuna saya nggak punya ilmu pengetahuan sama sekali. Bodoh lah ya gitu ya. Baru dibukakan alat-alat untuk menerima informasi. Karena dikatakan di sana wa ja'alakum ya sama kuping yang pertama kali. Jadi dengar untuk pendengaran. Jadi manusia itu punya apa namanya alat atau elemen untuk merekam ya. Kan kata Allah ini bayi nggak punya keilmuan sama sekali. Nggak. La ta'lamuna saya. Baru kuping difungsikan, disebut sama bukan udhun, bukan telinga, tapi fungsi dari telinga. Baru wal absar, baru mata. Makanya seorang bayi itu ketika baru lahir kan nggak bisa ngelihat tuh. Baru dengar kan? Benar. Ya, ada gitu. Nggak bakal ngelihat. Baru berikutnya mata baru bisa lihat. Maka urutannya kuping dulu. Nah, setiap informasi yang diterima dari si bayi dari mulai dini itu terus akan menjadi terekam dalam kepalanya. Jadi pendidikan yang pertama itu memang dari keluarga, dari seorang bapak dan ibu. Bagaimana mendidik dengan akhlak dan baik dan benar seperti itu. Nah, terus kemudian lingkungan. Kalau kita tinggal di lingkungan yang nggak baik gitu ya, ketika anak kita keluar, kita mau pindah susah nih, lingkungannya nggak baik. Kontrak juga nyari tempat yang murah juga susah misalkan nih. Gimana lingkungannya nggak beres? Maka perkuat pendidikan di dalamnya dulu. Dalam rumah kasih pemahaman itu orang tuanya misalkan adik kalau main sama anak itu begini gitu ya. Jadi dikasih tahu pembelajaran. Itu memang harus penuh kesabaran mendidik. Ya kayak guru gimana sih kalau ngedidik kan harus sabar. Lagi ngajar papan tulis gitu kan ada yang berisik di belakang. Iya benar. Yang belakang coba diam gitu kan. Gitu. Tinggal diatur aja sebenarnya ya ritmenya segala macam ya kan. Nah, makanya konsep hijrahnya Nabi itu memang dari tempat yang buruk pindah yang lebih baik itu memang salah satunya kalau lingkungan kita buruk kalau memang kita bisa tuh hijrah. Karena pengaruh terhadap pendidikan anak tuh sangat pengaruh. Ada korelasinya nggak sih Pak Guru dari psycho ini sama sadomasokis? Sadomasokis apa itu? Ini tentang guru, jangan lu terlalu dalam banget. Itu dokter yang udah ngurusannya, dokter kejiwaan. Nggak, soalnya kan kemudian bentuk dari kepedulian seorang pemimpin di suatu daerah itu adalah bagian dari bentuk kepeduliannya. Dan tinggal kedepannya bagaimana
pendidikan di Indonesia ini bisa lebih memperhatikan hal-hal demikian. Nah itu kayak gitu, kalau korban dari bullying itu segala macem, mereka tuh ada trauma sih, apa kayak gimana nggak sih? Itu ngobatinnya caranya gimana tuh kayak gitu? Gini, dulu ya, zaman dulu sebelum ya 1400 tahun yang lalu atau sebelum tahun yang lalu, kan Allah sudah bilang tuh, sudah terjadi dulu tuh bullying itu. Oh ada juga ya, udah zaman Iya, dulu. makanya Allah turunkan ayat jangan mengolok-olok gitu ya. Sebagian yang lain gitu. Mengolok-olok itu bagian dari bullying. Nah, ini bagian dari pendidikan bahwa efek dari mengolok-olok itu luar biasa. Nah, untuk menyembuhkannya itu ya tergantung dari kondisi kerusakannya si anak itu. Sampai sejauh mana dia? Sejauh mana? Maka harus ada treatment, harus digali. Misalkan dia rusaknya, kan ada orang yang dibullying lalu kemudian dia jadi pendiam, jadi mengurung diri, introvert gitu kan, karena dia nggak percaya diri dengan wajah yang jelek misal, atau dengan kekurangan yang dia punya. Maka seorang yang apa yang namanya bisa mentreatment dia untuk menjadi yang kenal baik dengan dia lah, minimal ada apa namanya, ada kedekatan emosional yang pasti ibu, bapak gitu. Karena kedekatan emosional itu penting sekali. Berapa banyak kisah-kisah ketika dia ada kedekatan emosional lalu kemudian dia menjadi luluh gitu kan ya. Ada berapa banyak kisah-kisah gitu, seperti misal Umar bin Khattab yang ada kedekatan emosional dengan adiknya. Iya, betul. Lalu kemudian dia luluh lantak kemudian ini kan bagian dari surat Toha itu. Penting ternyata ya. Betul banget. Dan yang pasti orang tua tuh harus tahu sifat karakter anak tuh beda-beda. Misalkan kita yang punya anak lebih dari satu ya, 1, 2, 3 atau banyak gitu ya. Itu setiap anak punya karakter beda-beda. Iya betul. Ada satu yang memang harus kita bentak gitu, baru dia bisa jalan. Ada yang nggak bisa, ada yang harus distimulasi dengan semangat hadiah-hadiah, macam-macam gitu. Nah jadi orang tua memang harus cerdas, harus pintar melihat perbedaan anak dan melakukan treatment kepada anak pasti. Harus ada perbedaan, nggak boleh sama. Karena karakter anak ini berbeda seperti yang tadi bilang kan. Pasti berbeda. Tapi membentak itu, karena saya pernah baca itu membentak pada malam hari itu akan membekas di ingatan si anak. Kalau membentak itu ada pendidikan yang kurang baik ya, membentak itu. Yang dimaksudkan aneh itu membentak itu memberikan sebuah treatment yang agak tegas gitu. Agak tegas. Dan yang pasti tegasnya ini ketika dia dalam urusan yang memang tidak Allah ridhoi, baru kita tegas di sana. Tapi kalau misalkan untuk urusan dunia yang sifatnya tidak terlalu berbahaya terhadap pendidikan perkembangan jiwanya dia, ya nggak jadi masalah. Kadang kan gini, kita habis ngebentak anak gitu kan, mungkin habis itu selesai dia diam, tapi buat nyembuhin hati dia itu ini lama itu. Termasuk bullying nggak? Gitu. Orang tua orang ngebully. Bener ya? Kadang orang tua ngebully juga. Gitu ya? Kamu jangan kayak kakak dong, kakak nih atau gitu. Kamu harusnya kayak adik dong. Adik nih itu ngebully juga. Membandingkan dalam pendidikan anak tuh nggak boleh. Itu sering tuh yang ibu yang sering di rumah. Para orang tua ya kan, gue juga udah tua, dia juga udah tua. Iya kadang kita dulu pernah deh dibandingkan sama adik sama perasaan kita gimana? Nggak enak kan? Enggak sih, kalau saya sih paling baik di rumah, jadi nggak dibanding-bandingin, saya dijadiin contoh. Jadi kalau kita ngebandingin anak satu dengan anak yang lain di depan anaknya gitu, terkadang itu membuat si anak ini down. Ya. Kakak gimana, susah banget. Nah, lihat adiknya tuh, dibilangin sekali nurut. Nah, itu salah satu bentuk bullying juga ya. Bullying tanpa kita sadari. Sehingga anak ini down. Kedepannya malas mama paling nggak percaya, gitu kan? Malas. Patah duluan ya. Gitu patah duluan. Nggak pede dia. Makanya segala macam. Seorang orang tua harus cerdas banget nih melihat ini anak karakternya begini, nggak boleh diginiin, harusnya diginiin. Yang ini begini harus begitu. Harus pandai, nggak bisa enggak. Ya karena kan gen itu kan dari mana-mana tuh. Antum aja berdua tuh, gen suami, gen istri, punya sifat. Nah gen ini kan juga bawaan juga nih istri ke atasnya. Iya. Ya kan? Nah itu percampuran dari beberapa gen membentuk sebuah watak yang memang berbeda nantinya gitu. Jadi buat pesan gua buat para orang tua dan para orang-orang yang di sana yang suka bullyingnya apa nih? Yang pertama, buat orang tua pendidikan itu penting dan dimulai dari usia dini. Ya, dari usia dini diberikan pendidikan.
selain pendidikan yang sifatnya formal dan non formal, juga pendidikan tentang agama, ya. Kalau yang menonton mungkin non muslim ya, mungkin dididik karena pasti mereka juga memiliki ajaran-ajaran kebaikan juga gitu kan di agama mereka. Dalam Islam, Imam Malik pernah mengatakan bahwa kepada seorang pemuda, belajarlah adab dan akhlak dulu sebelum kamu belajar ilmu. Ya, bahkan Imam Ibnul Mubarak, ya, dia belajar adab dan akhlak itu 30 tahun. Ya, 20 tahunnya baru belajar ilmu. Kayak saya dong. Saya. Jadi memang dalam Islam itu luar biasa, adab akhlak itu didahulukan, ya. Bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada anak kalau kita sendiri adab terhadap anaknya juga kurang gitu lah. Ya, seorang orang tua mencintai anaknya seperti apa, contohlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak. Yang kedua, dalam pendidikan perhatikan juga si anaknya itu harus bagaimana. Misalkan nih, ini anak sukanya ke non formal gitu ya. Dia ekskul gitu ya, atau dia olahraga nih. Ya, dukung di situ kalau memang ada kebaikan. Support support ya. Jangan dipaksakan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau ini anak sukanya di olahraga, jadikan dia olahraga yang dia suka, olahragawan yang memiliki akhlak dan adab juga, seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Ya memang walaupun kita punya keinginan, kita pengen jadi apa gitu ya, itu tinggal doa. Dan doa itu luar biasa orang tua. Seperti Imam Syafi'i ya, doanya, terus kemudian Imam Bukhari ya, doanya seorang ibu luar biasa, menjadikan kedua orang ini orang besar ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, paling penting buat para pelaku bullying, yakinlah kalau kezaliman itu akan Allah balas. Pasti akan Allah balas. Dan doa orang dizalimi itu makbul. Tanpa ada penghalang segala macam, langsung set. Bukan hanya orang Islam, orang yang non muslim ketika dizalimi, ketika dia berdoa akan Allah kabulkan doanya. Gitu ya. Itu bukti keadilan Allah, bukti keadilan. Karena Allah itu maha adil. Jadi ketika seorang muslim menzalimi orang yang non muslim, ketika dia berdoa Allah akan kabulkan. Dan bahayanya kita nggak tahu apa yang dia doain, ya kan? Iya, banget. Gitu. Makanya jaga lisan kita, karena verbal ini luar biasa. Sedikit tapi dapat gitu loh. Kan insya Allah bermanfaat buat kalian semua orang tua dan para bullying di sana. Buat lo gua. Gua juga orang tua. Kan gua bilang tua. Cukup itu dari kita semua ya, Vet ya. Semoga bermanfaat bagi semua ya. Amin. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Udah lama ngomong subscribe ya kan. Lu jangan lupa tuh. Ini udah 1000 loh. Kemarin setak ya. Udah 1000. Mudah-mudahan aja nih ya. Amin. Bulan Ramadan nih awal nambah segala macam. Jadi awal kita mulai lagi, insyaallah di bulan yang baik ini. Nanti kita banyak kejutan buat kalian. Ada giveaway nggak? Ada sih sebenarnya, dari giveaway masih ada tuh feature ninja di rumah. Feature samurai dari Jepang ya? Oh yang kemarin dia dari Jepang ya? Iya. Habis jalan-jalan. Udah. Ya gitu ya Bib ya? Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jazakallah khair Pak Guru nih. Pak Guru. Aduh, udah disempetin waktunya main-main ke studio kita. Biasa nih. Tutup deh Bib. Lu aja lah. Gue speechless gue kalau gini. Gue udah buka. Udah buka. Oke, teman-teman sekalian. Kita tutup pertemuan hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa baca doa sebelum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.